terkasih dalam Tuhan, mari sejenak kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu. Firman Tuhan saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal ketiga, ayatnya yang ketiga. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bapak Ibu Saudara, ayat ini ditujukan kepada Nikodemus. Siapa Nikodemus? Nikodemus adalah seorang Farisi. Ia juga seorang pemimpin agama Yahudi. Tentu saja ia hafal betul tentang Taurat atau hukum-hukum Tuhan. Tidak hanya itu, ia juga hafal tentang kitab para nabi dan kitab-kitab nyanyian Israel. Tetapi kenapa kemudian ia ingin belajar kembali tentang siapa Yesus? Dalam ayat yang kedua dikatakan, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yang dimaksud tanda-tanda itu adalah tanda-tanda kemesiasan yang pernah dia pelajari atau yang menjadi keyakinan orang Yahudi pada umumnya waktu itu tentang datangnya seorang penyelamat. Maka ia datang ke situ, ingin belajar kembali bahwa orang ini benar-benar adalah Mesias yang dinantikan. Maka untuk memahami itu, ia harus betul-betul tahu siapa sosok yang ada di hadapannya dengan tanda-tanda yang dinyatakan oleh Allah. Namun apa jawab Yesus? Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Menarik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika hendak memahami Yesus dan tanda-tanda penyelamatan atau tanda-tanda tentang pekerjaan Allah yang hadir dalam diri Israel, syaratnya adalah dilahirkan kembali. Maka tidak heran ketika Yesus mengatakan itu, Nikodemus bertanya lagi, bagaimana caranya untuk dilahirkan kembali? Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Yang pertama, ia harus dilahirkan dari air, dan yang kedua melalui roh. Apa maksudnya? Dilahirkan dari air, ia harus dibaptis, diselam, dibersihkan dari pemahaman-pemahaman lamanya pada pemahaman dan kehidupan yang baru. Yesus sudah mulai itu. Ketika ia hendak mulai pekerjaannya, ia dibaptis. Dan ketika ia hidup dalam baptisan untuk memulai pekerjaannya atau menjalankan pekerjaan itu, ia berusaha selalu mengatakan bahwa menurut Alkitab, menurut kehendak Allah, ia dituntun oleh roh, segala hal yang dilakukannya berdasarkan roh Tuhan. Hidupnya dalam kehendak Tuhan. Tidak hanya berdasarkan apa yang dibaca, tetapi ada tautan secara pribadi dengan Allah. Maka itu yang dikehendaki oleh Yesus. Pemahaman Israel, kalau sudah hafal Alkitab atau hukum Taurat, lalu menjalankannya dalam hidup sehari, mereka memahami bahwa sudah sempurna. Jikalau doanya bertele-tele dan dilihat orang supaya kelihatan suci, mereka memahami itu yang sempurna. Tidak demikian oleh Tuhan. Tuhan menghendaki hubungan kita lebih daripada sekedar kita hafal Alkitab.
tetapi memahami kehendak Tuhan dalam hidup dan kehidupan yang berdasarkan kerajaan Allah. Berdasarkan kerajaan Allah itu artinya berdasarkan pada kehidupan kekal, damai, sejahtera, dan sukacita. Kalau orang hidup dalam iman itu selalu merasa tertindas, itu artinya ia belum memahami tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu harus dipahami bahwa hidup dalam kekekalan, damai, sejahtera, dan kesukacitaan. Dan itu yang harus menjadi daya dorong setiap orang percaya menjalankan hidup dan kehidupannya. Tidak hanya secara ritual atau tidak hanya puas ketika ia hafal Alkitab, memahami bahwa Alkitab demikian, tetapi ia harus berusaha menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupnya, sama seperti yang dikehendaki Yesus kepada Nikodemus. Nikodemus tidak hanya sekedar hafal Alkitab atau kitab Taurat, tapi ia harus menyatakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Kita demikian pula. Kita harus berusaha mewujudkan damai sejahtera, sukacita, pengharapan-pengharapan baru dalam kehidupan kita, supaya kita mampu sebagai orang-orang, mampu membuktikan sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita mengupayakan hadirnya kerajaan Allah bagi hidup kita masing-masing dan sesama kita. Tuhan memberkati.